Nabila dan Farid menenangkan Adele, tatapan mata Adele mulai kosong, dia takut hal buruk terjadi pada ayahnya. Del, lu yang sabar, gue yakin bokap lu pasti bakal sembuh. Ucap Nabila. Iya Del, lu doain aja bokap lu biar dia bisa lewatin semuanya. Ucap Farid. Hiks, ayah. Tangis Adele. Untuk pertama kalinya kedua sahabatnya melihat Adele menangis setelah sekian lama. Nabila membantu Adele berdiri dan mengusap punggungnya memberi ketenangan. Lebih baik kita lihat kondisi Om Yusuf sekarang, kasihan Tante Fatimah sendirian di sana. Ajak Farid. Lu yang tenang ya, kasihan ibu lu, kalau lu kayak gini dia pasti lebih sedih melihat kondisi bokap lu dan cuman lu yang bisa nguatin dia. Ucap Nabila. Adele mengusap air matanya, betul apa kata Nabila, hanya dialah yang bisa memberi kekuatan kepada ibunya. Gue gak boleh cengeng, gue bakal lakuin apapun demi kesembuhan ayah walaupun nyawa taruhannya, batin Adele. Kini Adele dan kedua sahabatnya pergi ke ruang IGD menemui Fatimah. Sampai di sana Adele melihat ibunya yang sedang menangis sendirian. Ibu, panggil Adele. Adele, ayah drop lagi Del. Hiks, ucap Fatimah menangis. Adele berusaha menguatkan ibunya. Dokter yang menangani ayahnya keluar dari ruangan Yusuf. Dok, bagaimana keadaan ayah saya? Tanya Adele langsung menghampiri sang dokter. Detak jantungnya kini kembali normal. Namun kita harus melakukan operasi kembali di bagian perutnya karena jika dibiarkan akan berakibat fatal. Pasien harus segera melakukan operasi usus buntu, takutnya apabila tidak segera diangkat, kondisi ini bisa menyebabkan usus buntu pecah dan berakibat fatal, jelas dokter. Ya Allah, ayah, hiks, tangis Fatimah kini kembali pecah. Lakukan apa saja yang terbaik untuk ayah saya dokter, berapapun biayanya saya yang akan menanggungnya. Ucap Adele. Sesuai prosedur yang ada kami harus meminta persetujuan dari pihak keluarga dan melakukan administrasi terlebih dahulu. Setelah semuanya selesai kami akan melakukan operasi sesegera mungkin. Ucap dokter. Adele maju ke arah dokter, dia menarik kerah baju sang dokter. Lakukan saja operasinya, untuk biayanya gue yang akan membayarnya, saat ini ayah sedang kritis, nyawa lebih penting daripada uang. Jika lu gak melakukannya gue pastikan kalau rumah sakit ini akan hangus seketika, paham? Berang Adele. Fatimah melepaskan tangan Adele dari kerah baju sang dokter, dia tak menyangka anaknya berlaku demikian. Adele, apa yang kamu lakukan nak? Tegur Fatimah. Dalam satu hari ini gue yang akan melunasi biayanya, lakukan saja operasinya. Tugas kalian menyelamatkan pasien bukan? Yang ada di dalam otak kalian bukan untuk menyelamatkan nyawa pasiennya yang sedang sekarat, tapi demi mendapatkan uang kalian rela melayangkan sebuah nyawa. Jika terjadi sesuatu pada ayah gue akan gue pastikan nyawa lu semua menjadi taruhannya. Ancam Adele. Sang dokter terbatuk saat Adele melepaskan cengkramannya. Uhuk, baik, aku akan melakukan operasinya segera, tapi kau harus berjanji melunasinya hari ini. Ucap dokter. Adele menganggukkan kepalanya dengan yakin. Sang dokter memanggil seorang suster untuk meminta tanda tangan sebagai persetujuan dari pihak keluarga pasien untuk melakukan operasi. Saat dokter dan suster kembali masuk ke ruang IGD, Adele meminta izin kepada ibunya untuk keluar. Del, kamu punya uang dari mana, nak? Ibu gak punya uang sama sekali untuk biaya operasi ayah. Ucap Fatimah. Adele mau cari pinjaman ke orang lain, ibu tunggu di sini saja sama Nabila dan juga Farid, jangan khawatirkan Adele ya bu, biar Adele cari biayanya, kesehatan ayah lebih penting untuk sekarang. Ucap Adele. Jaga diri baik-baik ya, nak. Maaf telah menyusahkanmu sayang. Ucap Fatimah membelai rambut Adele. Adele pergi dulu ya bu, kalian temenin dulu ibu sebelum gue datang. Ucap Adele kepada dua sahabatnya. Fatimah menganggukkan kepalanya, Adele meminta kunci motor Nabila sebelum pergi, dia mencium tangan Fatimah. Tekad Adele sudah mantap, dia akan mencari pinjaman untuk ayahnya. Adele tak ingin kehilangan cinta pertamanya, apapun akan dia lakukan agar ayahnya sembuh. Asteris. Di kamar Albert, Indah sedang membujuk anaknya makan, tapi Albert tetap menolaknya, dia malah sibuk dengan laptop di tangannya. Saham perusahaan menurun semenjak dia tak pernah muncul di perusahaan miliknya. Jika Satria dan ibunya tak bisa menanganinya, Albertlah yang harus segera turun tangan. Nak, makan dulu, nanti dilanjutkan kembali pekerjaannya. Bujuk Indah. Tinggalkan saja makanannya di atas meja, nanti aku akan memakannya. Ucap Albert dengan mata yang masih fokus menatap laptop di hadapannya. Baiklah, nanti Pak Ahmad yang akan membawa obat untukmu, jangan lupa meminumnya. Pesan Indah. Indah meletakkan makanannya di atas meja di samping Albert agar memudahkan dia mengambilnya.
meskipun kondisi Albert lumpuh dan mengidap gangguan mental bukan berarti dia tidak bisa melakukan apa-apa. Pak Ahmad harus selalu stay di dekat Albert, selama Albert rutin meminum obatnya maka semuanya bisa dipastikan akan baik-baik saja. Panggil Satria ke sini, titah Albert. Baik, Tuan Muda, ucap Pak Ahmad. Pak Ahmad memanggil Satria lewat telepon miliknya. Beruntung Satria sedang berada di mansion sehingga tak membutuhkan waktu yang lama untuk dia datang. Tuan Muda, memanggil saya, ucap Satria. Jawab Albert singkat. Dasar manusia kulkas batin Satria. Kenapa saham menurun? Tanya Albert to the point. Beberapa rekan bisnis mencabut sahamnya karena produk yang kita luncurkan terhambat serta kualitasnya menurun. Ada seseorang yang sedang bermain di belakang kita. Setelah saya selidiki dia menahan pasokan bahan baku lalu menggantinya dengan kualitas yang rendah dengan tujuan agar para investor kecewa. Jelas Satria. Siapa yang melakukannya? Tanya Albert. Kepala produksi yang bernama David, dia bekerja sama dengan rival bisnis kita. Jawab Satria. Tikus kecil itu rupanya, dia lebih berani sekarang. Kau tahu apa yang kau harus lakukan bukan? Ucap Albert. Iya Tuan. Saya sedang mengumpulkan semua bukti kelicikan David selain dia mengganti kualitas bahan baku ternyata dia juga korupsi. Ucap Satria. Jangan buang waktu, bereskan segera tikus kecil itu. Geram Albert. Satria menganggukkan kepalanya, dia pamit undur diri dari hadapan Albert melaksanakan tugasnya. Pak Ahmad segera mengeluarkan obat dari laci untuk berjaga-jaga, setiap Albert kelelahan dan juga stres bisa memicu penyakitnya untuk kambuh. Tuan Muda istirahatlah dulu. Saya akan mengambilkan makan siangnya dan juga menyiapkan obat untuk Tuan Muda. Ucap Pak Ahmad. Albert menganggukkan kepalanya, dia menyantap makanannya walaupun sedikit lalu ia menelan beberapa butir obat yang telah Pak Ahmad siapkan. Tok, tok, tok. Siapa? Tanya Albert dari dalam kamarnya. Ini Momi, nak, masuk, sahut Albert. Indah kembali masuk ke kamar Albert dengan membawa piring berisikan buah-buahan segar dan juga segelas susu di tangannya. Momi bawakan buah-buahan untukmu, makanlah. Momi tahu kamu tidak berselera untuk makan tapi usahakan agar ada asupan yang masuk ke dalam perutmu, jangan menyiksa dirimu sendiri itu membuat Momi sedih. Ucap Indah. Iya Mom, jawab Albert. Ada yang mau Momi bicarakan sama kamu, Momi harap kamu mau menerimanya. Ucap Indah. Katakan, ucap Albert singkat. Momi akan menjodohkan kamu dengan wanita pilihan Momi. Ucap Indah, tatapan Albert langsung berubah seketika. Aura dinginnya menguar membuat suhu ruangan terasa mencekam. Indah berusaha bersikap biasa saja melihat tatapan Albert meskipun tak bisa dipungkiri kalau dia ketakutan. Kenapa Momi ingin menjodohkanku? Apa karena aku lumpuh? Cecar Albert. Bukan karena itu Al, Momi sudah tua nak, Momi tidak tahu sampai kapan Momi akan berada di sampingmu. Jika Momi tiada nanti, siapa yang akan menjagamu? Adik-adikmu suatu saat mereka pasti akan memiliki keluarga masing-masing serta punya kesibukan sendiri. Jika kau mau Momi akan mencarikanmu seorang wanita yang baik, menerima segala kekuranganmu dan mendampingimu di dalam suka dan duka. Ucap Indah dengan penuh kelembutan. Albert diam saja, dia mencerna setiap kata-kata yang keluar dari mulut ibunya. Tak perlu khawatir aku bisa menggaji banyak pelayan, Momi tidak perlu mencarikan aku seorang wanita mereka munafik Mom, mereka hanya menginginkan harta yang aku miliki bukan mencintai dengan setulus hati apalagi dengan kondisiku yang cacat ini. Tolak Albert dengan tegas. Perempuan mana yang mau menjadi pendamping hidupnya? Lihatlah betapa malangnya seorang Albert yang lumpuh dan juga gila ini. Percaya pada Momi, Tuhan pasti telah mempersiapkan segalanya untukmu. Jangan merasa tinggi atau sombong karena semua hartamu adalah titipan dari Tuhanmu yang mana bisa diambil kapan saja meskipun kau bilang hartamu tidak akan habis 7 turunan. Namun jika Sang Pencipta sudah memintanya kembali kau pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ucap Indah. Albert kembali diam. Benar kata ibunya semua telah digariskan oleh Sang Maha Kuasa. Tapi sungguh, untuk sekarang dia sangat benci kepada makhluk yang diberi nama wanita kecuali ibu dan adiknya. Momi atur saja, tapi jika memang aku tidak suka Momi tidak boleh memaksaku, ucap Albert menyetujui keinginan Indah. Akhirnya ia pasrah, dia tak mungkin berdebat lagi dengan ibunya jika pada akhirnya hasilnya sama. Senyum terbit dari bibir Indah, dia mengangguk sebagai jawaban. Indah kira akan sangat sulit untuk berbicara dengan Albert, namun semuanya itu tidak benar. Albert langsung menyetujui rencananya menjodohkan anaknya dengan wanita pilihannya. Asteris. Adele kesana kemari mencari pinjaman namun sangat sulit dia mendapatkannya. Dia sudah mendatangi teman-temannya namun nihil tidak ada satupun yang memberikan pinjaman.
Adele tak menyerah, dia pergi menemui keluarga dari ayah dan ibunya, beruntung dia mendapatkannya namun jumlahnya masih kurang untuk membayar tagihan rumah sakit. Kemana lagi aku mencari pinjaman untuk ayah, ya Allah. Keluh Adele, lelah sudah pasti, tetapi ia akan kembali berusaha lagi. Adele menepikan motornya di depan masjid, dia turun lalu berjalan ke arah tempat wudhu. Adele melaksanakan kewajibannya yaitu sholat 5 waktu. Azan berkumandang saat Adele sudah lengkap memakai mukenanya. Selesai azan, Adele ikut sholat berjamaah bersama warga sekitar. Beberapa saat kemudian Adele menengadahkan tangannya. Ya Allah ya Rob, mudahkanlah segala urusanku, sembuhkanlah ayah hamba, angkatlah segala penyakitnya. Engkau maha pengasih lagi maha penyayang, permudahlah setiap langkahku, hamba memohon padamu ya Allah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Adele mengusap wajahnya lalu berdiri membereskan mukena yang telah selesai dipakainya. Adele kembali memakai sepatunya, di bawah terik matahari dia kembali melajukan motornya meskipun dia tak tahu harus kemana. Apa gue temuin lagi Nyonya Indah ya? Kali aja dia mau pinjemin lagi gue uang, pikir Adele. Tapi gue gak tahu rumahnya di mana. Gumam Adele, kruk, kruk. Aduh ini perut lupa diisi lagi. Ringis Adele memegang perutnya yang berbunyi. Adele membelokkan motornya ke warteg yang berada tak jauh dari posisinya. Turun dari motor Adele masuk ke dalam warteg lalu duduk di kursi yang sudah tersedia. Neng mau pesen apa? Tanya pemilik warteg. Nasi putih, lauknya sambal sama ikan plus teh manisnya satu. Ucap Adele. Baik, tunggu sebentar ya. Ucap pemilik warteg. Tak butuh waktu lama makanan pesanan Adele sudah datang. Adele langsung melahapnya seperti orang yang sudah 3 hari tidak makan. Kenyang dengan makannya, Adele langsung berdiri dan membayarnya kepada pemilik warteg. Dia tak boleh berlama-lama, hari sudah semakin sore namun dia belum sepenuhnya mendapatkan dana untuk membayar biaya operasi ayahnya. Tujuan Adele sekarang adalah ke kafe menemui temannya yang bekerja di sana. Sampai di cafe Adele duduk memesan minuman dingin dan juga kentang goreng. Mana si Slebwe gak kelihatan batang hidungnya, katanya mau langsung nyamperin lah ini kagak ada. Ucap Adele. Saat Adele mengedarkan pandangannya, kedua bola matanya menangkap seseorang yang sangat dia kenali. Hatinya tiba-tiba memanas melihat kedua manusia yang sedang dimabuk asmara sedang duduk berdua dengan mesranya. Sial banget sih, kenapa juga harus ada manusia diskonan sih di sini? Gerutu Adele. Saat Adele sedang menggerutu, dia dikagetkan dengan kedatangan seseorang. BRAKKK. Woi, ngapa tuh muka jelek amat? Ucap seseorang menggebrak meja Adele. Ini dia nih, manusia yang gue tunggu ampe berlumut di sini. Jawab Adele. Mana lihat, kagak ada tuh lumutnya. Ucapnya pura-pura memeriksa tubuh Adele. Yaelah nih bocah, lun to the point aja, gue mau pinjem uang ama lu punya kagak. Darurat nih buat bokap gue operasi. Ucap Adele. Ada sih cuman dikit, jawab Luna. Birapa emangnya? Tanya Adele. Cuman punya 2 juta, kalau lu mau sok aja. Ucap Luna. Gue mau, tapi gue gak janji balikinnya kapan, tapi yang pasti gue bakal balikin uang lu, tahu sendiri kan gue gimana kalau urusan minjem. Ucap Adele. Percaya gue ama sahabat gue yang ini mah. Ucap Luna seraya mengambil uang dari dalam dompetnya lalu menyerahkannya kepada Adele. Dari kejauhan seseorang melihat interaksi Adele dan juga Luna, dia melangkahkan kakinya menghampiri meja Adele. Nak, panggilnya. Nyonya, sedang apa Nyonya di sini? Tanya Adele. Aku sedang menunggu klien. Kebetulan kita meeting di sini. Jawab Indah. Silahkan duduk Nyonya. Ucap Adele mempersilahkan Indah untuk bergabung dengannya. Luna dipanggil oleh rekan kerjanya diminta untuk kembali bekerja. Dia pamit kepada Adele dan juga Indah. Del gue pamit ya, takut bos marah. Ucap Luna. Ya udah pergi aja, thanks ya bantuannya Bel. Ucap Adele. Oke, permisi Nyonya. Ucap Luna kepada Indah. Indah menganggukkan kepalanya. Dia menatap beberapa lembar uang merah di tangan Adele lalu dia bertanya mengenai uang yang sedang dipegangnya. Uang apa itu? Tanya Indah. Oh ini, saya memerlukan uang untuk operasi ayah jadi saya meminjamnya. Ucap Adele. Bukannya ayahmu sudah selesai melewati masa kritisnya dan juga sudah berhasil operasi? Tanya Indah heran. Kondisi ayah drop kembali, detak jantungnya tidak stabil dan setelah dokter memeriksanya ternyata ayah harus melakukan operasi usus buntu juga. Jelas Adele. Kring, kring. Adele mengangkat teleponnya yang berdering. Halo Bu, Del ayah sudah selesai dioperasi tapi pihak rumah sakit bilang kita harus segera melunasi biayanya. Kalau tidak ayah tidak akan dipindahkan ke ruang rawat dan alat medisnya akan dilepas. Bagaimana ini Del?
Kondisi ayah belum pulih, dia butuh perawatan intensif Del, karena kondisi ayah naik turun ibu takut Del. Adele segera ke sana Bu, ibu tenang aja ya. Adele menghela nafasnya dengan kasar, Indah bisa melihat raut wajah Adele yang sedang kebingungan. Aku bisa membantumu membayar biaya ayahmu, ucap Indah. Tapi aku masih punya hutang padamu, Nyonya, ungkap Adele. Aku bisa membantumu tanpa harus membayarnya jika kamu mau, tapi ada syaratnya. Ucap Indah lagi, tentu ini kesempatan yang bagus untuk melancarkan rencananya. Maksudnya, tanya Adele tak mengerti. Aku akan membantu membiayai seluruh biaya rumah sakit sampai ayahmu benar-benar pulih kembali, tapi kau harus menandatangani surat perjanjian ini. Ucap Indah mengeluarkan berkas dari tasnya.